Ramadan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cahaya Ramadan bersama saya Yustiara Rahmi. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber kita begitu luar biasa, yaitu Bapak Dr. Yahanan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. Pak, lancar puasanya sampai hari ini? Alhamdulillah sehat, lancar. Nah Pak, sebelumnya di episode yang lalu kita sudah bahas bagaimana tentang kewajiban berzakat. Nah sekarang tentu para muzaki kita juga pengen tahu nih Pak, setelah zakatnya ditunaikan di Basnas Provinsi Riau, sebenarnya bagaimana penyaluran yang terjadi di Basnas sendiri Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa zakat yang sudah ditunaikan melalui lembaga yang resmi, sebenarnya ini dampaknya setidaknya kepada 3 elemen. Pertama, bahwa zakat yang sudah ditunaikan itu akan berdampak kepada orang yang menunaikan zakat. Itulah yang kita sebut dengan muzaki. Apa dampak bagi orang yang berzakat ini? Itulah yang termaktub dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi bahwa zakat itu akan berdampak untuk mensucikan jiwa orang yang berzakat. Menurut Buya Hamka, bahwa orang kalau punya harta itu setidaknya ada 2 sifat yang tidak baik atau sifat mazmumah, sifat tercela. 1, tamak, rakus. Kemudian yang kedua, pelit. Bolehlah kalau kita mau tambah, yang ketiga sombong. Orang kalau punya harta. Nah, itu akan ada dalam jiwanya. Ada kesombongan, ada kerakusan, ada pelit. Maka di kampung kadang orang bilang kan, bapak tuh kaya, wajar. Kenapa? Pelit. Nah, gitu kan. Ini sangat bahaya sekali. Nah, bagaimana menghilangkan sifat-sifat tercela itu? Di antaranya adalah zakat. Ketika seorang muzaki mengeluarkan zakat, maka dia sedang mengikis jiwanya dari sifat rakus, dari sifat pelit, dan juga dari sifat sombong. Nah, ini. Kemudian yang kedua, bahwa zakat itu akan berdampak kepada harta yang dikeluarkan sebagai zakat. Maka makna dalam ayat itu tutahhiruhum. Hartanya pun akan bersih. Loh, harta kan saya yang mencari duit. Saya punya usaha, saya bekerja. Apa kotornya? Nah, inilah dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Di dalam harta kamu itu ada hak-hak orang lain. Nah, itulah hak orang fakir, hak orang miskin. Jadi dalam konsep ekonomi syariah itu, bahwa harta yang kita dapatkan semuanya itu tidak mutlak punya diri kita sendiri. Ada hak orang lain. Nah, hak orang lain inilah dalam Islam dikenal dengan zakat. Jadi ketika seorang mengeluarkan hartanya di jalan Allah sebagai zakat, berarti dia sedang membersihkan hartanya dari hak orang lain. Tapi kalau itu belum dikeluarkan, berarti hartanya itu belum bersih, belum suci. Ada hak orang lain yang dia makan. Kan na'udzubillah, makan hak orang lain berarti zolim, kan berdosa. Nah, jadi di aspek orang berzakatnya ada dampaknya. Kemudian di aspek hartanya pun ada juga dampaknya. Kemudian yang ketiga, ini berdampak kepada yang menerima. Atau yang kita kenal dengan istilah mustahik. Ketika harta itu kita keluarkan zakat melalui Basnas misalnya kan, maka Basnas akan menghimpun dana zakat itu. Setelah terhimpun nanti akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Ada 8 asnaf: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Dalam Quran surah Taubah ayat 60. Nah, Basnas akan menyalurkan berdasarkan asnaf. Dari asnaf ini nanti akan muncul 5 program itu. Tapi muaranya tetap asnaf. Nah, zakat yang disalurkan kepada 8 asnaf ini, misalnya kita ambillah asnaf miskin, ya kan? Berarti
ketika ini disalurkan, ini akan berdampak kepada orang miskin. Seandainya yang dibutuhkan itu adalah untuk pendidikan, maka ini akan berdampak kepada anak orang miskin. Selesai dia kuliahnya, selesai dia sekolahnya, selesai dia mondoknya. Kan luar biasa itu dampak. Maka itu zakat ini bukan hanya dimensi spiritual saja, tapi di baliknya ada dimensi sosial. Ketika kita bisa menyelesaikan kuliah seseorang, berarti ini kan sosialnya luar biasa. Betul, Pak. Kalau sudah ada sarjana dalam satu keluarga itu, maka yakinlah ekonomi dalam keluarga itu akan meningkat. Ini kan sosial. Nah, ini dampak kepada mustahik. Kemudian kalau ada orang sakit dengan dana zakat, yang tadinya dia tidak bisa berobat, tapi dibantu dari dana zakat, maka dia bisa berobat, bisa sehat, bisa sembuh. Kan luar biasa ini dampak sosialnya. Ini secara sosial nih. Kemudian misalnya ada program kita yang membangunkan rumah layak huni misalnya dari Basnas. Awalnya orang tak punya rumah, kemudian orang bisa mempunyai rumah. Berarti kan sosial. Maka dari dana zakat itu dampaknya luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu dampak dari zakat ini luar biasa, bisa mengentaskan kemiskinan. Sehingga susah sekali mencari orang miskin di waktu itu. Oh, kalau sampai Riau seperti itu kan keren sekali itu. Ketika ditanya, Bapak gimana? Oh, aku nggak miskin lagi. Bapak mau nerima? Aku nggak lagi. Carilah orang yang lebih berhak, lebih layak. Tapi saat ini kan tak seperti itu. Kalau kita buka pendaftaran untuk menerima bantuan puasa, berjibun orang kan mendaftar. Nah, nanti kita berharap bahwa dana zakat itu akan berdampak secara sosial seperti itu. Kemudian juga secara ekonomi. Jadi zakat itu bukan hanya ibadah spiritual, bukan hanya ibadah sosial, tapi ada juga berdampak kepada dunia ekonomi. Kita berikan modal usaha, berhasil, ada Z tiketnya, ada Z matnya, ada Z autonya, misalnya kan, berhasil orang tersebut. Maka secara ekonomi keluarga ini akan bangkit ekonominya. Keluar dia dari garis kemiskinan. Nah, inilah tujuan daripada pengelolaan zakat itu sebenarnya bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan. Itulah dampak-dampak setelah berzakat. Baik itu kepada muzakinya, terhadap hartanya, kemudian juga terhadap penerima manfaat dari dana zakat itu sendiri. Nah, begitu ya Sobat Basnas, zakat yang disalurkan secara tepat tentunya itu akan memiliki dampak yang begitu besar. Nah, selanjutnya nih Pak, kita juga pengen tahu dari sisi muzaki kita, tentu juga mereka pengen tahu Pak, gimana transparansi yang dilakukan oleh Basnas sendiri Pak. Oke. Nah, kami pernah berkunjung ke salah satu BUMD. Karena di BUMD itu kan banyak anak-anak muda. Jadi ketika mereka bertanya, Basnas ada nggak sih IG-nya, Facebook-nya, TikTok-nya? Kita bilang ada. Ketika mereka buka TikTok kita, berbagai macam program kita ada di sana. Nah, maka dengan demikian membangun trust, kepercayaan juga. Ini kan sebagai bentuk transparansi. Nah, ini di dunia maya. Ya, secara regulasi kan bentuk transparan kita di mana kita diaudit oleh KAP, Kantor Angkutan Publik. Lalu hasil dari audit itu nanti kita publish di media massa. Jadi silakan saja nanti setiap awal tahun hasil dari audit ini akan kita publish. Maka silakan masyarakat melihat hasil audit melalui media massa atau juga melalui channel-channel kita, baik itu di Facebook, di TikTok, di IG kita, kemudian di website kita, semuanya ada. Nah, ada pula bukti kita transparan itu, Basnas mengeluarkan bukti store zakat yang kita kenal dengan BSZ. Bukti store zakat ini nanti akan kita kirim ke muzaki bahwa betul yang bersangkutan sudah menunaikan zakat dengan nominalnya. Maka kita berharap kepada muzaki selalulah kalau ada email mungkin melihat emailnya. Walaupun kita juga mengirim juga ke individu-individu mereka.
Ketika mereka mengirimkan nomor kontak melalui WA-nya, kita kirim juga bukti store zakat. Ini kan bentuk transparan kita dalam pengumpulan. Nah, dalam perdistribusian tadi semua program kita silakan diakses, dilihat di beberapa channel yang ada tadi. Kemudian kita kadang-kadang juga mengundang muzaki pada momen-momen tertentu. Ini kan bentuk transparan kita bahwa ini dana umat. Nah, terakhir nih Pak, mungkin boleh disampaikan pesan bagi para muzaki kita agar tetap mau berzakat di Basnas Provinsi Riau, Pak. Oke. Yang pertama, bahwa berzakat ke Basnas Provinsi Riau, ke lembaga yang resmi, merupakan tuntunan dari syariah. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwa Basnas ini lembaga pemerintah, maka pengelolaan dana zakat yang ada di Basnas ini tentu akan transparan. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan berzakat ke Basnas Provinsi Riau, insya Allah dana yang terkumpul ini akan lebih banyak memberikan manfaat kepada mustahik atau yang menerima zakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, begitu ya Sobat Basnas, jangan lupa untuk tunaikan zakat, infak, dan sedekahmu di lembaga resmi Basnas Provinsi Riau. Nah, Sobat Basnas, semoga obrolan kita hari ini memberikan manfaat dan tentunya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus melakukan kebaikan. Saya Yustiara Rahmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.